Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan ekonomi di kelas 10 atau SMA. Ada pun yang akan kita bahas yaitu tentang teori atau perilaku konsumen. Nah, kita sebagai konsumen biasanya kalau konsumen itu apa sih? Ya pemakan ya, pemakai ya, pembeli ya, tukang belanja itu namanya konsumen. Kalau kalau produsen itu penjual. Nah, ini kita akan bahas adalah konsumen. Nah, kegiatan suatu perekonomian merupakan gabungan kegiatan setiap orang ya, karena kan apa namanya, hidup itu harus berputar gitu. Kita butuh makan, butuh ini gitu ya, butuh kehidupan, jadi nyari uang, ada yang dapat uang, bahkan ada yang jualan, ada yang beli gitu ya. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pekerja dan lain-lain seperti itu. Pada materi ini kita bahas perilaku individu sebagai konsumen. Kita nih sebagai individu ya, apa perilaku kita terhadap apa atau sebagai konsumen ketika kita entah itu belanja, entah itu membeli, entah itu mengonsumsi dan lain seterusnya gitu ya. Individu sebagai konsumen akan mengonsumsi berbagai macam barang dan jasa untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Ya tentu ya, kehidupan itu kan hidup ini kita butuh makan ya, salah satunya adalah kebutuhan pokok gitu ya. Nah, tentu untuk hidup itu kita membutuhkan apa namanya biaya lah atau apa kita selaku makhluk hidup ya tentunya butuh barang ya, barang dan jasa nih ya, barang untuk bisa untuk makan ya, jasa untuk pengantaran dan lain-lain ya, atau pengantaran barang juga termasuk jasa dan lain-lain. Banyak sekali ya. Nah, apa namanya individu apa namanya itu konsumen yang rasional akan melakukan pilihan terhadap barang-barang dan jasa dikonsumsi ya. Orang-orang yang rasional itu bijak, dia akan memilih ya, memilih ya, bagaimana barang yang berhak untuk dikonsumsi oleh dia, terus lagi apa 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 yang pantas dilakukan oleh dia ya, karena perilaku nih. Misalnya ketika kita memilih barang, oh ini barangnya terlalu mahal, keadaan ekonomi kita lagi rendah, maksudnya lagi low gitu ya, lagi di bawah. Nah, dia akan lebih bijak apa namanya untuk berbelanja. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, itu adalah perilaku ya, perilaku konsumen atau perilaku individu ya, perilaku apa namanya seorang ya untuk melakukan entah itu jual, entah itu beli ya. Kalau jual berarti untuk si produsen atau konsumen selaku pembelinya gitu ya. Nah, Nah, tentunya barang-barang dan jasa yang dikonsumsi yang dapat memberikan manfaat, kegunaan, kepuasan yang paling tinggi. Teori yang menganalisis perilaku individu konsumen ini dinamakan teori perilaku konsumen ya. Ada dua di sini, ada berapa ya teori yang apa namanya yang membahas tentang teori perilaku konsumen ini. Salah satunya adalah teori nilai guna kardinal. Nilai guna nih, kegunaannya, nilainya. Berguna nggak sih suatu barang ini? Misal contoh seperti itu ya. Oke, saya akan coba jelaskan. Teori nilai guna kardinal dalam perilaku konsumen ya, di mana teori nilai guna kardinal ini menyatakan bahwa kepuasan atau manfaat ya, manfaat nih ya, yang diperoleh seseorang atau seorang konsumen dari konsumsi barang atau jasa dapat diukur dalam satuan angka yang disebut util ya. Nah, konsumen akan terus mengonsumsi suatu barang selama manfaat yang diperoleh lebih besar atau sama dengan biaya yang dikeluarkan. Ya, jadi intinya orang itu akan puas ketika barang yang dia terima itu sesuai dengan harga yang dia keluarkan gitu. Jangan sampai harganya melambung tinggi, kualitasnya rendah. Contoh deh mobil ya, mobil apa namanya jangan bahas tentang mobil ya, atau produk-produk yang nggak unggul tapi biayanya mahal. Nah itu akan apa namanya seorang konsumen itu akan berperilaku yang berbeda, artinya dia tidak akan puas gitu karena apa barangnya juga jelek gitu ya, harganya mahal, orang-orang akan bangkrut gitu lama-lama karena apa kepuasannya nggak ada gitu ya. Nah konsep utilitas ya di sini dibahas juga, utilitas util ya tadi itu. Nah apa namanya konsep utilitas total atau TU ya disingkatnya, utilitas marginal atau MU. Utilitas total atau total utility atau TU itu adalah kepuasan total yang diperoleh dari konsumsi barang secara keseluruhan. Jadi masyarakat nih atau si konsumen nih, kita tadi sampaikan bahwa mereka akan puas ketika barang yang dia dapatkan dan
uang yang dia keluarkan atau apa ya, daya yang dia keluarkan, daya itu uang lah ya, daya yang dia keluarkan itu sesuai dengan kepuasannya, ya. Itu akan apa namanya, mempengaruhi tentunya perilaku konsumen itu sendiri. Contohnya apa? Contohnya lebih singkatnya gini. Di sini sampaikan bahwa dalam contoh Rudi yang membeli baju, baju pertama memberikan 50.000 util ya. Util itu apa sih tadi? Util itu nih. Util itu apa namanya? Dapat diukur dengan angka nominal uang gitu ya. Oh, ini TV ini rankingnya ke satu, harganya tinggi. Ranking ini kedua, harganya agak rendah daripada ranking satu, misal contoh seperti itu. Nah, dan seterusnya, misal kalau TV ya. Nah, di sini sampaikan bahwa baju pertama memberikan 50 util ya nilai, sedangkan harga baju 25.000 ke bawah keuntungan besar ya. 25.000, seterusnya ini ada 25.000, 50 dan lain seterusnya. Semakin tinggi harganya semakin mahal gitu ya. Semakin jumlah baju yang dikonsumsinya, jumlah bajunya satu ya 25.000 gitu ya. Oke, nah ini lebih jadi gini konsepnya ini. Jadi kepuasan itu tergantung dari apa namanya, nilai yang disampaikan oleh apa namanya, teori dari nilai guna kardinal. Jadi kalau harganya sesuai dengan kualitasnya, dia akan puas ya. Si apa, perilaku konsumen itu akan puas tersendirinya gitu. Nah, jangan sampai barangnya itu rendah sekali, harganya mahal, cepat rusak. Nah, itu nggak akan puas dan lama-lama perusahaan akan bangkrut. Itu capek-capek tuh. Jadi ketika teman-teman nih jadi nantinya jadi pengusaha barangkali ya. Nah, teman-teman harus mengupayakan kepuasan konsumen dulu nih. Kalau konsumennya udah puas, mereka jadi pelanggan, maka perusahaan itu akan naik tuh. Karena apa? Karena perusahaan itu kuncinya adalah konsumen ya, si pembelinya gitu. Kalau pembelinya itu nggak ada, ya maka ya sulit juga gitu ya. Gitu. Lama-lama kan bangkrut. Nah itu teori apa namanya? Teori nilai guna ya, nilai gunanya. Kegunaannya nih, kalau kegunaannya banyak atau bagus, kualitasnya oke, maka konsumen akan puas gitu ya. Nah, di sini ada analis. Nah, jadikan harga sebagai salah satu faktor utama dalam memilih tempat berbelanja. Apakah berbelanja barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari? Ini karena barang-barang kebutuhan. Nah, ini perilaku-perilaku kita lah ya. Seperti itu. Oke, tadi kalau tadi perilaku konsumen, kalau ini adalah perilaku produsen. Nah, produsen itu siapa sih? Ya pembuat nih, teman-teman. Nah, di mana apa namanya, ketika kita jadi pengusaha, kita menjadi produsen artinya, maka kita harus bisa benar-benar tuh apa namanya, bisa menghandle dari sisi usaha kita. Jangan sampai apa usaha kita itu tidak puas orang lain, produknya itu tidak puas oleh konsumen gitu. Makanya kita itu harus mengutamakan kepuasan. Ada namanya kalau di manajemen itu kepuasan pelanggan ya. Kepuasan pelanggan itu dijaga benar-benar oleh perusahaan-perusahaan itu supaya apa? Supaya tetap apa namanya, menjaga dari kualitas, menjaga perusahaan tetap baik gitu. Oh, nggak stabil nggak sih ini perusahaan? Nah, dia tanya-tanya tuh, bahkan dia kadang-kadang memberikan informasi bagaimana tentang produknya gitu ya. Apakah produknya itu ada yang menurun kualitasnya dan lain-lain. Nah, si konsumen nanti dia akan menjawab, oh, produknya tetap bagus. Nah, dia akan senang kan? Perusahaan artinya dari sisi konsumen itu menyatakan kepuasannya tinggi gitu. Harganya juga masuk misalnya. Nah, ini adalah perilaku produsen. Nah, perilaku produsen. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Nah, ini produsen itu yang menghasilkan barang dan jasa gitu ya. Kalau jasa misal JNE, JNT gitu ya, atau enggak yang ngantar-ngantar barang, contoh hal kecilnya itu, terus lagi bawa mobil gitu, apa namanya, Gojek ya, GoDrive ya, itu adalah jasa. Artinya dia menjual jasa, jasa pengantaran, jasa wisata. Nah, itu harus mengutamakan apa? Kualitas ya, seperti itu. Apa namanya, kepuasan ya,
excellent service ya. Excellent service itu pelayanan terbaik gitu ya. Jangan sampai mereka nggak puas nanti malah perusahaan bangkrut. Nah, produksi sangat berkaitan dengan nilai guna suatu barang. Ya tentu ya, ketika produksi itu harus ada nilai gunanya. Kalau nggak ada gunanya ya buat apa? Misal kita bikin produksi batu ya buat apa gitu. Oke, batu-batuan misalnya. Oke, kalau ada manfaatnya. Kalau nggak ada ya buat apa? Oke, misal kita bikin yang ada manfaatnya, misal kita bikin buku, bikin laptop, bikin HP, bikin apa lagi ya. Pokoknya ada nilai gunanya yang bisa digunakan. Orang hanya akan membuat barang yang berguna, ya. Nah, tentunya ketika semua orang atau semua pengusaha itu dia akan membuat barang-barang yang berguna. Karena nggak ada gunanya nggak akan ada yang beli kan gitu. Dan nggak ada manfaatnya gitu ya. Gitu. Terus lagi, maka produksi dapat disebut kegiatan menambah nilai guna suatu barang. Oke lah ya. Di sini ada tanpa faktor-faktor produksi, pembuatan suatu barang dan jasa tidak bisa berjalan berlangsung. Proses produksi sangat ditentukan oleh keahlian pengusaha. Ya tentu, ya. Wah, aku aja nama makan. Oke, tujuan produksi. Nah tentu ya, ketika kita jadi suatu pengusaha atau produsen, kita akan apa namanya memiliki tujuan produksinya. Untuk apa sih produksi itu? Ya. Setelah kita ketahui tentu ya bahwa orang hanya akan membuat barang-barang yang berguna, misalnya seorang produsen membuat buku tulis, sudah sampaikan tadi, intinya ada gunanya, ada nilai gunanya, untuk memenuhi apa kebutuhan siswa. Kalau tadi apa namanya, kalau kita bikin apa yang nggak jelas gitu ya, misal apa ya, saya rasa barang-barang itu diciptakan untuk ada fungsinya gitu. Tapi kalau ketika nggak ada fungsinya ya jarang orang buat, ya buat apa gitu. Misalnya, selain itu masih ada beberapa tujuan dari kegiatan produksi. Untuk apa aja sih tujuan itu? Yang pertama adalah mengganti barang yang rusak. Ya. Jadi tentunya kan barang itu ada yang aus ya. Aus itu rusak ya bahasanya ya teman-teman. Misal kalau kendaraan itu lampu ya, lampu pasti ada rusak tuh. Atau enggak lampu di rumah juga cepat tuh rusak ya. Nah, perusahaan itu mengganti itu gitu. Untuk mengganti barang yang rusak itu gitu. Atau barang yang habis gitu. Misalnya gini, tujuan pembuatan lampu. Kalau lampunya nggak rusak-rusak, awet seumur hidup sampai kiamat barangkali ya. Nah, bangkrut lama-lama kan, seperti itu. Nah, perusahaan itu biasanya sudah memikirkan rusaknya berapa lama. Nah, dia akan terus berjalan gitu. Si lampu, misal kita produksi lampu nih, perusahaan lampu lah contohnya, atau kertas lah ya. Oke lah kertas. Nah, selagi banyaknya mahasiswa, siswa atau pelajar-pelajar yang sekolah, maka buku itu akan banyak fungsinya atau banyak yang membutuhkan. Sehingga apa? Sehingga dan mereka sekali pakai kan, mereka habis bukunya beli lagi dan berputar seperti itu. Nah, tujuan produksi lainnya adalah mengganti barang yang habis. Tentunya di gudang nih, di gudang itu produksinya habis, oh ya udah, atau produksinya tinggal sedikit, lalu lanjut lagi, buat lagi terus berputar. Kalau nggak begitu perusahaan cepat bangkrut lah kalau nggak ada apa namanya habis-habisnya atau nggak ada rusak-rusaknya gitu ya. Terus lagi tujuan produksi berikutnya adalah memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi serta produk yang semakin meningkat. Nah, salah satunya contohnya ini kalau kita bahas ini adalah teknologi handphone ya. Handphone itu dari zaman dulu itu awalnya ya, itu jadul kan, cuma bisa nerima SMS, telepon hanya dua itu. Semakin hari semakin berkembang dunia ini. Dunia teknologi semakin berinovasi ya. Dia dengan awal ke yang kedua itu generasi kedua itu ada kameranya, hanya kameranya, tapi tetap masih tombol. Keduanya ada apa namanya, ada aplikasinya, aplikasi apa kalau di BB itu BlackBerry itu ada aplikasi chat gitu ya. Ada timbul itu aplikasi-aplikasi. Selanjutnya terus di-upgrade, ada aplikasi layar sentuh ya, cuma diklik-klik saja. Terus lagi semakin hari semakin berkembang saat ini, bahkan sekarang HP aja seperti halnya tablet ya bisa untuk bekerja. Mereka orang-orang apa pegawai pekerja di luar itu dia ke kantor hanya menggunakan tablet, yang ngetik dan lainnya selesai bawa pulang. Artinya lebih simple, fleksibel, efisiensi gitu ya. Nah itu adalah perubahan zaman teman-teman. Gitu. Waktu dulu lampu nih ya, lampu yang warna kuning, sekarang udah warna putih LED gitu ya, lebih simple pembuatannya gitu. Dan apa namanya ya tidak menguras waktu yang lama. Coba kalau beling itu kan zaman dulu kan lampu itu beling tuh ya,
putih itu beling. Kalau jatuh itu kena kaki lumayan kan. Nah, sekarang kan udah modelnya beda lagi, bukan dari beling ya. Dia dari apa? Plastik, seperti halnya plastik tuh ya. Artinya dia nggak pecah lah ya, bukan beling bahasanya begitu. Nah, itu adalah dan itu tentunya untuk memenuhi kebutuhan gitu. Dan kebutuhan apa? Kebutuhan masyarakat atau si konsumen. Salah satunya konsumennya adalah ya untuk lampu, mungkin untuk penerangan gitu ya, terus kertas untuk mahasiswa, siswa dan lain-lain gitu ya. Nah, itu masih kalau kalau kita apa kalau produk-produk itu masih dibutuhkan, tentunya perusahaan-perusahaan itu akan eh, jaya gitu ya. Artinya akan berkembang, artinya akan terus berjalan gitu. Nah, tujuan produksi lainnya adalah memenuhi pasar dalam dan luar negeri. Nah, kadang-kadang kita juga tahu ya, ada ekspor impor ya. Ekspor itu ke luar negeri gitu ya. Kalau impor itu dari luar negeri ke kita gitu. Nah, itu tetap berjalan tuh tujuan produksi itu. Nah, jadi tujuan produksi ini adalah untuk memasok lah pada dasarnya, untuk menyuplai ya, produk-produk ke di dalam negeri ataupun di luar negeri. Dalam negeri itu ya kita nih gitu ya, kita butuh lampu, kita butuh apa, kita butuh buku, kita butuh pulpen, kita butuh laptop, barangkali handphone dan lain-lain. Nah, kadang juga orang luar negeri juga butuh, misalnya dari Indonesia ini butuh beras gitu ya, dan butuh apa namanya, butuh singkong, butuh daun daun apa, daun kelapa atau daun apa namanya, daun-daun pisang dan lain-lain. Banyak kan yang diekspor ke luar negeri. Nah, teman-teman bisa belajar tuh nanti ekspor. Kalau saya waktu itu udah sertifikasi ekspor waktu itu. Saya udah paham sedikit tentang ekspor. Nah, luar negeri itu sebut ekspor, dalam negeri itu lokal ya. Jadi memenuhi pasar aja, pasar kita aja gitu. Nah, memperoleh keuntungan. Nah, tujuan dari produksi itu tentu ya memperoleh keuntungan. Perusahaan itu tentunya untuk apa, memperoleh keuntungan ya. Ada income yang didapat ya. Nggak mungkin ya sedekah saja gitu ya, nggak ada untungnya. Orang berusaha itu pasti menginginkan memperoleh keuntungan. Meningkatkan kemakmuran ya. Tujuan produksi itu adalah meningkatkan kemakmuran perusahaannya, para pegawainya, sehingga mereka apa, mereka kerja di situ, mereka terpenuhi kehidupannya gitu. Entah dia kan butuh makan, butuh ini, butuh itu gitu ya. Bahkan kan di perusahaan-perusahaan yang udah besar ya, kayak otomotif dan lain-lain, mereka itu bahkan diberikan laba ya, atau diberikan apa namanya, apa namanya, bonus setiap bulannya berapa persen, nah, sehingga itu memakmurkan mereka gitu. Dan tujuan produksi terakhir adalah memperluas lapangan usaha. Nah, kita selaku apa namanya, mungkin ya, mungkin nanti jadi pengusaha atau menjadi pekerja ya. Nah, ketika kita menjadi pekerja ya, tujuan dari produksi itu adalah untuk memberikan lapangan kerja, lapangan usaha ya, bagi apa? Bagi siapa? Bagi masyarakat tentunya. Kita misalnya yang kerja, kita kerja di luar, kita apa, berusaha atau kita bekerja di perusahaan tertentu, kita tentunya tujuannya adalah apa? Mendapatkan income ya, mendapatkan imbalan ya, mendapatkan kehidupan atau mendapatkan uang ya dari perusahaan tersebut ya, karena kegiatan di situ berputar. Dan apa, tujuan produksi tadi sampaikan juga adalah memperluas lapangan usaha. Jadi kebayang nggak Indonesia ini kalau nggak ada lapangan usaha, kemana mereka bekerja? Terus lagi, terus siapa yang akan mengelola sumber daya alam yang kaya sekali di Indonesia ini? Nah, itu pertanyaannya. Oke, tentunya ketika nggak ada perusahaan ya amblas ya, negara ini akan bangkrut gitu. Karena nggak ada perputaran ekonomi di situ. Nggak ada yang nyuplai barang, nggak, ya sulit siapa nih gitu. Gitu. Salah satu hal kecilnya adalah apa namanya, petani itu kan pengusaha juga, pengusaha di bidang tani gitu. Nah, hasil taninya dia jual ke tetangga atau ke luar negeri atau ke lokal ya, dalam negeri seperti itu. Oke, saya rasa cukup teman-teman ya untuk pembahasan kita kali ini terkait dengan pendidikan ekonomi. Nanti kita akan lanjutkan di faktor produksi. Demikian, terima kasih, tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih.